Burung emas. Pada zaman dahulu kala ada seorang raja yang memiliki sebuah taman yang indah di belakang istananya, yang di dalamnya terdapat sebatang pohon yang menghasilkan buah apel emas. Ketika apel-apel itu mulai matang, mereka dihitung, tetapi keesokan paginya ada satu apel yang hilang. Hal ini diberitahukan kepada raja, dan dia memerintahkan agar sebuah arloji dijaga setiap malam di bawah pohon tersebut. Raja memiliki 3 orang anak laki-laki, yang tertua disuruhnya pergi ke kebun segera setelah malam tiba, tetapi ketika tengah malam tiba, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak tidur, dan keesokan paginya sebuah apel hilang. Malam berikutnya, anak kedua harus berjaga-jaga, namun nasibnya tidak lebih baik dari anak pertama. Begitu jam 12 malam tiba, ia tertidur, dan keesokan paginya sebuah apel telah hilang. Sekarang tiba giliran putra ketiga untuk berjaga, dan dia cukup siap, tetapi raja tidak terlalu percaya padanya, dan berpikir bahwa dia akan kurang berguna bahkan dibandingkan dengan saudara-saudaranya, tetapi akhirnya dia membiarkannya pergi. Pemuda itu berbaring di bawah pohon, tetapi ia tetap terjaga dan tidak membiarkan kantuk menguasainya. Ketika jam menunjukkan pukul 12, sesuatu berdesir di udara, dan di bawah sinar bulan ia melihat seekor burung yang semua bulunya berkilauan seperti emas. Burung itu hinggap di atas pohon, dan baru saja memetik sebuah apel, ketika pemuda itu memanahnya. Burung itu terbang, tetapi anak panah itu mengenai bulu-bulunya, dan salah satu dari bulu-bulu emasnya jatuh. Pemuda itu memungutnya, dan keesokan paginya membawanya kepada raja dan menceritakan apa yang telah dilihatnya pada malam itu. Raja mengumpulkan para pembesarnya, dan semuanya menyatakan bahwa sehelai bulu seperti itu lebih berharga daripada seluruh kerajaan. Jika bulu ini begitu berharga, kata raja, sehelai saja tidak akan cukup untukku, aku harus dan akan memiliki seluruh burung itu. Anak sulung pun berangkat, ia percaya pada kepandaiannya, dan berpikir bahwa ia akan dengan mudah menemukan burung emas. Ketika ia telah berjalan cukup jauh, ia melihat seekor rubah sedang duduk di tepi hutan, lalu ia mengokang senjatanya dan membidiknya. Rubah itu berteriak, "Jangan tembak saya. Dan sebagai gantinya saya akan memberikan beberapa nasihat yang baik. Kamu sedang dalam perjalanan menuju burung emas, dan malam ini kamu akan tiba di sebuah desa yang di dalamnya berdiri 2 penginapan yang berseberangan. Salah satunya terang benderang, dan semua berjalan dengan riang gembira di dalamnya, tetapi janganlah masuk ke dalamnya, pergilah ke penginapan yang satunya, meskipun kelihatannya buruk." Bagaimana mungkin binatang konyol seperti itu dapat memberikan nasihat yang bijaksana, pikir putra raja, dan dia menarik pelatuknya. Tapi dia tidak melihat si rubah, yang mengulurkan ekornya dan berlari dengan cepat ke dalam hutan. Maka ia pun melanjutkan perjalanannya, dan pada malam hari ia tiba di desa tempat kedua penginapan itu berada, yang satu bernyanyi dan menari, sementara yang satunya lagi terlihat miskin dan menyedihkan. Sungguh bodoh sekali, pikirnya, jika aku masuk ke kedai yang kumuh dan melewati kedai yang bagus. Maka ia pergi ke kedai yang ceria, tinggal di sana dalam kerusuhan dan pesta pora, dan melupakan burung dan ayahnya, dan semua nasihat yang baik. Setelah beberapa waktu berlalu, dan anak sulung selama berbulan-bulan tidak kembali ke rumah, anak kedua pergi mencari burung emas. Rubah menemuinya seperti saat dia bertemu dengan si sulung, dan memberinya nasihat yang baik yang tidak diindahkannya. Dia datang ke 2 penginapan, dan saudaranya sedang berdiri di jendela penginapan yang terdengar suara musik, dan memanggilnya. Ia tidak dapat menolak, tetapi masuk ke dalam dan hidup hanya untuk bersenang-senang. Beberapa waktu berlalu, dan kemudian putra bungsu raja ingin keluar dan mencoba peruntungannya, tetapi ayahnya tidak mengizinkannya. Tidak ada gunanya, katanya, dia akan menemukan burung emas masih kalah dari saudara-saudaranya, dan jika kecelakaan menimpanya, dia tidak tahu bagaimana menolong dirinya sendiri, dia sedikit kekurangan. Namun akhirnya, karena ia tidak merasa tenang, ia melepaskan burung itu. Sekali lagi rubah duduk di luar hutan, dan memohon untuk hidupnya, dan menawarkan nasihat yang baik. Pemuda itu baik hati, dan berkata, "Tenanglah, rubah kecil, aku tidak akan mencelakanmu. Kamu tidak akan menyesalinya," jawab si rubah, "dan agar kamu bisa naik lebih cepat, naiklah ke belakang di atas ekorku." Dan belum sempat ia duduk, si rubah mulai berlari, dan ia melompati pohon-pohon dan batu-batu hingga rambutnya berkibar-kibar tertiup angin. Ketika mereka tiba di desa, pemuda itu turun, dia mengikuti nasihat yang baik,
dan tanpa melihat sekelilingnya masuk ke penginapan kecil, di mana dia bermalam dengan tenang. Keesokan paginya, segera setelah dia sampai di daerah terbuka, di sana sudah duduk si rubah, dan berkata, "Aku akan memberitahukan lebih lanjut apa yang harus kamu lakukan. Berjalanlah terus, dan akhirnya kamu akan tiba di sebuah kastil, yang di depannya ada satu resimen tentara yang sedang berbaring, tetapi jangan repot-repot memikirkan mereka, karena mereka semua sedang tidur dan mendengkur. Masuklah ke dalam kastil, dan telusuri semua ruangan, hingga akhirnya Anda akan sampai di sebuah ruangan di mana seekor burung emas tergantung di dalam sangkar kayu. Di dekatnya, ada sebuah sangkar emas kosong untuk dipamerkan, tapi berhati-hatilah untuk mengeluarkan burung itu dari sangkar biasa dan menaruhnya di sangkar emas, atau burung itu akan menjadi jahat padamu." Dengan kata-kata ini, si rubah kembali mengulurkan ekornya, dan putra raja duduk di atasnya, dan pergi melintasi tanah dan batu sampai rambutnya berkibar tertiup angin. Ketika ia sampai di istana, ia menemukan segala sesuatu seperti yang dikatakan rubah. Putra raja masuk ke dalam ruangan di mana burung emas dikurung dalam sangkar kayu, sementara burung emas berdiri tegak di dekatnya, dan 3 buah apel emas tergeletak di sekeliling ruangan itu. Tetapi, pikirnya, tidak masuk akal jika saya meninggalkan burung yang indah ini di dalam sangkar yang jelek, jadi dia membuka pintu, memegangnya, dan memasukkannya ke dalam sangkar emas. Namun pada saat yang sama burung itu mengeluarkan teriakan melengking. Para prajurit terbangun, bergegas masuk, dan membawanya ke penjara. Keesokan paginya dia dibawa ke pengadilan, dan karena dia mengakui semuanya, dia dijatuhi hukuman mati. Namun, raja berkata bahwa dia akan mengampuni nyawanya dengan satu syarat, yaitu jika dia membawakan kuda emas yang berlari lebih cepat daripada angin, dan dalam hal ini, dia akan menerima hadiah berupa burung emas. Putra raja pun berangkat, namun ia menghela napas dan bersedih, karena bagaimana ia dapat menemukan kuda emas itu? Namun, tiba-tiba ia melihat teman lamanya, si rubah, sedang duduk di jalan. "Lihatlah," kata si rubah, "ini terjadi karena kamu tidak mengindahkan aku. Namun, jadilah orang yang berani. Saya akan memberikan bantuan saya, dan memberitahu Anda cara untuk sampai ke kuda emas. Kamu harus terus berjalan, dan kamu akan sampai di sebuah kastil, di mana di dalam kandangnya terdapat kuda. Pengantin pria akan berbaring di depan kandang, tetapi mereka akan tertidur dan mendengkur, dan Anda dapat dengan tenang menuntun kuda emas. Tetapi satu hal yang harus Anda perhatikan, kenakanlah pelana biasa yang terbuat dari kayu dan kulit, dan bukan pelana emas, yang tergantung di dekatnya, jika tidak, itu akan membuat Anda sakit." Kemudian rubah mengulurkan ekornya, putra raja duduk di atasnya, dan dia pergi melintasi kayu dan batu sampai rambutnya berkibar-kibar tertiup angin. Segala sesuatu terjadi seperti yang dikatakan rubah. Pangeran datang ke kandang di mana kuda emas berdiri, tetapi ketika dia akan memasang pelana biasa padanya, dia berpikir, akan memalukan bagi binatang yang begitu cantik, jika saya tidak memberinya pelana yang baik yang menjadi haknya. Namun, belum sempat pelana emas itu menyentuh kuda itu, ia sudah meringkik dengan keras. Para pengantin pria terbangun, menangkap pemuda itu, dan melemparkannya ke dalam penjara. Keesokan paginya, ia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, tetapi raja berjanji untuk memberikan nyawanya, dan juga kuda emas, jika ia dapat membawa pulang putri cantik dari istana emas. Dengan berat hati, pemuda itu pun berangkat, namun untungnya dia segera menemukan rubah yang terpercaya. "Seharusnya aku membiarkanmu pada nasib burukmu," kata si rubah, "tapi aku kasihan padamu, dan akan membantumu sekali lagi keluar dari masalahmu. Jalan ini akan membawa Anda langsung ke kastil emas, Anda akan mencapainya di pinggir jalan, dan pada malam hari ketika semuanya tenang, sang putri cantik pergi ke pemandian untuk mandi. Ketika dia memasukinya, larilah ke arahnya dan beri dia ciuman, maka dia akan mengikutimu, dan kamu bisa membawanya pergi bersamamu, hanya saja, jangan biarkan dia berpamitan kepada orang tuanya terlebih dahulu, atau dia akan jatuh sakit." Kemudian rubah mengulurkan ekornya, putra raja duduk di atasnya, dan rubah pergi melintasi tanah dan batu, sampai rambutnya berkibar tertiup angin. Ketika ia sampai di kastil emas, persis seperti yang dikatakan rubah. Dia menunggu hingga tengah malam, ketika semuanya tertidur lelap, dan sang putri cantik pergi ke tempat pemandian. Kemudian dia melompat keluar dan menciumnya. Putri itu berkata bahwa ia ingin pergi bersamanya, tetapi ia memintanya dengan penuh kasih, dan dengan air mata,
untuk mengizinkannya pergi terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Pada awalnya dia menahan doanya, tetapi ketika gadis itu semakin menangis dan jatuh di kakinya, dia akhirnya menyerah. Tetapi tidak lama setelah gadis itu sampai di samping tempat tidur ayahnya, dia dan semua orang di istana terbangun, dan pemuda itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Keesokan paginya raja berkata kepadanya, "Nyawamu telah hangus, dan kamu hanya bisa mendapatkan belas kasihan jika kamu menyingkirkan bukit yang berdiri di depan jendelaku, dan menghalangi pandanganku dari baliknya, dan kamu harus menyelesaikan semuanya dalam waktu 8 hari. Jika kamu melakukannya, kamu akan mendapatkan putriku sebagai hadiahnya." Putra raja mulai menggali dan menyekop tanpa henti, tetapi ketika setelah 7 hari dia melihat betapa sedikit yang telah dia lakukan, dan bagaimana semua pekerjaannya sama sekali tidak ada gunanya, dia jatuh ke dalam kesedihan yang mendalam dan putus asa. Tetapi pada malam hari ke-7, si rubah muncul dan berkata, "Engkau tidak layak untuk aku repot-repotkan, tetapi pergilah dan berbaringlah untuk tidur, dan aku yang akan melakukan pekerjaan itu untukmu." Keesokan paginya ketika ia terbangun dan melihat keluar jendela, bukit itu telah hilang. Pemuda itu berlari dengan penuh sukacita kepada raja, dan memberitahukan kepadanya bahwa tugasnya telah selesai, dan suka atau tidak suka, raja harus menepati janjinya dan memberikan putrinya kepadanya. Maka keduanya pun berangkat bersama, dan tidak lama kemudian rubah yang terpercaya itu datang bersama mereka. "Kamu pasti mendapatkan yang terbaik," katanya, "tapi kuda emas juga milik gadis dari kastil emas." "Bagaimana cara mendapatkannya?" tanya sang pemuda. "Aku akan memberitahumu," jawab rubah, "pertama-tama bawalah gadis cantik itu ke raja yang mengirimmu ke kastil emas. Di sana akan ada sukacita yang tak terkira, mereka akan dengan senang hati memberikan kuda emas, dan akan membawanya kepadamu. Tunggangilah sesegera mungkin, dan tawarkan tanganmu kepada semua orang sebagai tanda perpisahan, yang terakhir kepada gadis cantik itu. Dan segera setelah Anda memegang tangannya, ayunkan dia ke atas kuda, dan berpacu, dan tidak ada yang bisa membawa Anda kembali, karena kuda itu berlari lebih cepat dari angin." Semua berjalan dengan sukses, dan putra raja membawa putri cantik itu menunggang kuda emas. Rubah tidak tinggal diam, dan dia berkata kepada pemuda itu, "Sekarang saya akan membantumu mendapatkan burung emas. Ketika kamu sudah dekat dengan kastil di mana burung emas ditemukan, biarkan gadis itu turun, dan aku akan membawanya ke dalam penjagaanku." Kemudian naiklah bersama kuda emas ke halaman kastil. Akan ada sukacita yang luar biasa saat melihatnya, dan mereka akan mengeluarkan burung emas untukmu. Segera setelah Anda memegang sangkarnya, berpacu kembali kepada kami, dan bawa gadis itu pergi lagi. Ketika rencana itu berhasil, dan putra raja hendak pulang dengan membawa hartanya, rubah berkata, "Sekarang kamu harus memberi saya imbalan atas pertolongan saya." "Apa yang kamu minta?" tanya pemuda itu. "Ketika kamu masuk ke dalam hutan di sana, tembak aku sampai mati, lalu penggal kepala dan kakiku. Itu akan menjadi ucapan terima kasih yang baik," kata putra raja. "Aku tidak mungkin melakukan itu untukmu." Rubah berkata, "Jika kamu tidak mau melakukannya, aku harus meninggalkanmu, tetapi sebelum aku pergi aku akan memberimu nasihat yang baik. Berhati-hatilah dengan 2 hal. Jangan membeli daging babi guling, dan jangan duduk di tepi sumur." Dan kemudian ia berlari ke dalam hutan. Pemuda itu berpikir, binatang yang luar biasa, dia memiliki tingkah laku yang aneh, siapa yang akan membeli daging tiang gantungan? Dan keinginan untuk duduk di tepi sumur belum pernah merasukiku. Ia melanjutkan perjalanan bersama gadis cantik itu, dan perjalanannya membawanya kembali melewati desa tempat kedua saudaranya tinggal. Ada kegemparan dan keributan yang besar, dan ketika ia bertanya apa yang sedang terjadi, ia diberitahu bahwa ada 2 orang yang akan dihukum gantung. Ketika ia mendekati tempat itu, ia melihat bahwa mereka adalah saudara-saudaranya, yang telah melakukan berbagai macam lelucon jahat, dan telah menghambur-hamburkan seluruh kekayaan mereka. Ia bertanya apakah mereka tidak dapat dibebaskan. "Jika Anda mau membayarnya," jawab orang-orang itu, "tetapi mengapa Anda harus menghambur-hamburkan uang Anda untuk orang-orang jahat, dan membebaskan mereka?" Ia tidak berpikir 2 kali, tetapi membayar mereka, dan setelah dibebaskan, mereka semua melanjutkan perjalanan bersama-sama. Mereka tiba di hutan di mana rubah pertama kali bertemu dengan mereka, dan, karena di dalam hutan itu sejuk dan menyenangkan, sementara matahari bersinar dengan teriknya, kedua bersaudara itu berkata,
marilah kita beristirahat sejenak di dekat sumur, dan makan dan minum. Ia setuju, dan ketika mereka sedang berbicara, ia lupa diri, dan duduk di tepi sumur tanpa firasat buruk apapun. Tetapi kedua saudara itu melemparkannya kembali ke dalam sumur, lalu membawa gadis itu, kuda, dan burung, dan pulang ke rumah ayah mereka. Di sini kami tidak hanya membawa burung emas, kata mereka, kami juga telah memenangkan kuda emas, dan gadis dari kastil emas. Maka bersukacitalah mereka, tetapi kuda itu tidak mau makan, burung itu tidak mau berkicau, dan gadis itu hanya duduk dan menangis. Tetapi si bungsu tidak mati. Secara kebetulan sumur itu kering, dan ia jatuh ke atas lumut yang lembut tanpa terluka, tetapi ia tidak dapat keluar lagi. Bahkan dalam kesusahan ini, rubah yang setia tidak meninggalkannya, ia datang dan melompat ke arahnya, dan menegurnya karena telah melupakan nasihatnya. Namun saya tidak bisa menyerah begitu saja, katanya, saya akan membantumu kembali ke siang hari. Dia menyuruhnya untuk memegang ekornya dan memegangnya dengan erat, dan kemudian dia menariknya ke atas. Kamu belum keluar dari bahaya, kata si rubah. Saudara-saudaramu belum yakin akan kematianmu, dan telah mengelilingi hutan ini dengan para pengintai, yang akan membunuhmu jika kamu terlihat. Tetapi seorang pria miskin sedang duduk di jalan, yang dengannya pemuda itu berganti pakaian, dan dengan cara ini dia sampai ke istana raja. Tidak ada yang mengenalnya, tetapi burung mulai bernyanyi, kuda mulai makan, dan gadis cantik itu pergi sambil menangis. Sang raja yang heran, bertanya, apa maksudnya ini? Kemudian gadis itu berkata, saya tidak tahu, tetapi saya sangat sedih dan sekarang saya sangat bahagia. Saya merasa seolah-olah mempelai laki-laki saya yang sejati telah datang. Dia menceritakan semua yang telah terjadi, meskipun saudara-saudaranya yang lain telah mengancamnya dengan hukuman mati jika dia mengkhianati apapun. Raja memerintahkan agar semua orang yang ada di istananya dibawa ke hadapannya, dan di antara mereka ada seorang pemuda yang berpakaian compang-camping, tetapi gadis itu langsung mengenalinya dan jatuh ke atas lehernya. Saudara-saudara yang jahat ditangkap dan dihukum mati, tetapi pemuda itu dinikahkan dengan gadis yang cantik dan dinyatakan sebagai pewaris raja. Tapi bagaimana nasib si rubah yang malang? Lama setelah itu, putra raja sekali lagi berjalan di hutan, ketika rubah menemuinya dan berkata, Anda memiliki segalanya sekarang yang dapat Anda harapkan, tetapi penderitaan saya tidak akan pernah berakhir, namun itu adalah kekuatan Anda untuk membebaskan saya. Dan sekali lagi dia memintanya dengan air mata untuk menembak mati dia dan memotong kepala dan kakinya. Maka dia melakukannya, dan hampir tidak lama kemudian si rubah berubah menjadi seorang pria, dan tidak lain adalah saudara dari putri cantik itu, yang pada akhirnya terbebas dari mantra sihir yang telah ditimpakan kepadanya. Dan sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi kebahagiaan mereka selama mereka hidup.